Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Dewan Juri serta tim kontra yang saya hormati, serta seluruh audiens yang saya hormati. Perkenalkan, saya Lela Tobazia, pembicara pertama dari tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro dengan tegas mendukung mosi ini karena kami melihat bahwa realitas aktivisme media sosial saat ini lebih banyak digunakan oleh emosi spontan daripada logika. Dewan Juri yang terhormat, saat ini media sosial tidak lagi sekedar ruang untuk berbagi informasi, tetapi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan pemuda, tempat mereka mengekspresikan diri, mencari perhatian, bahkan membangun citra diri di dunia media sosial. Namun di balik itu semua, aktivisme pemuda di media sosial, kita melihat satu kenyataan penting, yaitu reaksi yang muncul di dunia digital lebih sering dibanyakan oleh emosi daripada logika. Dewan Juri yang terhormat, media sosial tidak dirancang untuk membuat pengguna berpikir logis, tetapi untuk mempertahankan perhatian mereka selama mungkin. Dan penelitian dari MIT tahun 2023 menunjukkan bahwa konten yang menimbulkan emosi saat ini seperti kemarahan atau keterharuan memiliki 70% kemungkinan lebih besar untuk dibagikan dibandingkan dengan konten netral. Dewan Juri yang terhormat, hari ini berarti terlibat media sosial secara sadar menggunakan reaksi emosional, bukan analisis rasional. Ketika sebuah unggahan membuat seseorang marah, terharu, bahkan atau bangga, jempol mereka bergetar lebih cepat daripada pikiran mereka. Dampaknya, ruang digital kita dipenuhi oleh reaksi emosional yang spontan, mulai dari komentar impulsif, unggahan ulang tanpa verifikasi, hingga ajakan viral yang belum tentu benar. Dengan kata lain, emosi menjadi bahan bakar utama aktivisme pemuda di media sosial, sementara logika seringkali tertinggal di latar belakang. Hadirin yang terhormat, aktivisme pemuda di media sosial cermin zaman cepat, reaktif, dan emosional. Kita hidup di era digital, perasaan lebih dulu bergetar daripada logika. Dewan Juri terhormat, di mana amarah lebih cepat menyebar daripada argumentasi, dan empati lebih mudah menggerakkan massa daripada logika. Kami menyalahkan, maaf saya ulangi, kami tidak menyalahkan emosi, karena justru dari sanalah lahir kepedulian. Namun kita tidak bisa menutup mata, bahkan emosilah yang kini menjadi penggerak utama aktivisme pemuda di media sosial. Maka dengan penuh keyakinan, kami dari tim Pro menegaskan bahwa aktivisme pemuda di media sosial lebih banyak digerakkan oleh emosi daripada logika. Karena dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan sosial, yang pertama bereaksi bukan kepada tetapi hati. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dalam tim Pro. Selanjutnya untuk pembicara pertama dalam tim kontra. Apakah sudah siap? Waktu berbicara selama 5 menit. Waktu Anda dimulai dari 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kami, kepada tim kontra, waktu dan kesempatan untuk bisa mengikuti perdebatan kali ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan kepada para juri-juri yang telah hadir untuk memperhatikan debat kami juga. Dan tidak lupa juga kami ucapkan sangat terima kasih kepada rekan berpikir kami dari tim Pro. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada para pemerhati debat pada kali ini. Baik, kami di sini perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Esra Sumiani Butar-Butar dari Fakultas Ilmu Hukum. Kami di sini sebagai tim kontra menolak besar dan menolak sangat tegas terkait mosi aktivisme pemuda di media sosial lebih banyak digerakkan oleh emosi daripada logika. Sebelum kami memaparkan 3 argumen kami, izinkan saya sebagai pembicara pertama untuk membedah mosi kita pada kali ini, yaitu terkait aktivisme. Apa sih itu aktivisme? Aktivisme adalah penggerak
Penggerak itu artinya kita pemuda ini, kita mahasiswa bisa sebagai aktivisme, bisa juga sebagai tidak. Nah itu artinya aktivisme adalah orang-orang atau suatu kelompok yang mengikuti pergerakan-pergerakan untuk menuju yang seperti pergerakan ekonomi, sosial, itu adalah aktivisme. Nah kita sebagai mahasiswa bisa dikatakan tidak aktivisme dan bisa juga dikatakan aktivisme. Dan apa sih media sosial di musik kita pada kali ini? Media sosial adalah alat komunikasi dari jarak jauh, di mana kita tahu sendiri tidak mungkin kita bertemu satu sama lain jika jarak kita berjauhan. Nah, di sini emosinya ialah aktivisme pemuda di media sosial lebih banyak digerakkan oleh emosi daripada logika. Yang kita ketahui sekarang, kita masyarakat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia banyak sekali menggunakan teknologi yaitu media sosial. Jadi kita tidak bisa mengatakan secara inklusif bahwasanya media sosial ini adalah alat untuk kita marah, emosi karena kita melihat orang-orang lain gitu ya. Di sini kami menegaskan bahwasanya emosi adalah bagian bentuk rasa yang bagian bentuk perasaan dari manusia itu sendiri. Jadi wajar jika pemuda memiliki emosi, tapi kami tidak setuju di sini adalah emosi digerakkan itu emosinya berarti lebih banyak. Kami tidak setuju. Kami lebih mengimbangi itu logika memiliki emosi, emosi memiliki logika, saling berkaitan begitu. Nah, sejarah selalu menunjukkan bahwa setiap perubahan besar dimulai dari kesadaran kritis, bukan semata-mata karena emosi. Kami di sini akan memaparkan 3 argumentasi kami. Yang pertama ialah kami menolak emosi ini karena kami percaya bahwasanya aktivisme pemuda di media sosial justru digerakkan oleh kesadaran logis dan rasional yang baru. Kami sangat meyakini bahwasanya kita sebagai pemuda Indonesia, kita yakin kita mengikuti pergerakan-pergerakan kemajuan di Indonesia karena kita berpikir logis, bukan karena kita hanya semata-mata emosi mengikuti atau FOMO, untuk kata orang sekarang FOMO. Kita yakin bahwasanya kita karena memiliki akal sehat, kita logis, makanya kita mengikuti hal tersebut. Yang kedua ialah aktivisme digital bukan sekedar ekspresi tapi bentuk kesadaran kelas baru. Ini kami menganggap bahwasanya media sosial adalah bentuk kita berpikir ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana kita melihat dunia sekarang melalui media sosial. Kita tidak terjangkau pada lingkungan sekitar kita saja, tapi kita bisa melihat perubahan pada tempat-tempat yang jauh kita jangkau. Yang ketiga ialah media sosial menjadi ruang pendidikan politik yang masif, bukan sekedar pelampiasan emosional. Kami menekankan sekali lagi, emosi bukanlah hal yang utama untuk menggerakkan pemuda. Kami yakin pemikiran yang logik adalah hal yang paling penting, hal yang paling utama dalam menggerakkan aktivisme di Indonesia sendiri. Menurut UNESCO Youth Report pada tahun 2003, 61% pemuda menggunakan media sosial untuk kampanye berbasis riset dan data. Gerakan seperti Climate Strike dan Peace Transformation menggunakan laporan IPCC dan jurnal ekonomi sebagai dasar argumentasi mereka. Dan ini juga disertai dengan dukungan dari konstitusi negara kita sendiri, yaitu Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperjuangkan haknya melalui pendidikan dan kesadaran kolektif. Itu artinya kita bisa berpikir kritis, kita tidak akan dibatasi jika kita berpikir kritis baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Itu artinya kita sepakat bahwasanya kita sangat menekankan bahwasanya berpikir logik digunakan aktivisme pemuda sekarang ini di media sosial. Dan kami juga menekankan bahwa